Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu lagi pada hari Minggu ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati, amin. Baik, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan saat ini. Namun sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami, di mana sampai hari ini pun kami masih merasakan kebaikan itu. Kami percaya kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau memuji, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi setiap kami, umat-Mu, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada bagi kami semua. Terima kasih. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan kita. Engkau mati bagi kami Tuhan, akan Kau bangkit bagi kami. Haleluya. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga, Kau bertata di surga. Semua Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kau terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, mari jemaat Tuhan kita katakan sekali lagi, Engkau mati bagi dunia. Semua. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga, Kau bertata di surga. Semua. Haleluya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kau terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kau terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya Tuhan. Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kau terbatas kalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita menyembah Tuhan kita. Kita persiapkan hati kita. Oh, kami mau merendahkan hati kami di hadapan Kau Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu? Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita, sebab Dialah yang layak, layak disembah, layak dipuji, dimuliakan. Haleluya. Oh,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Kau Bapakku yang setia. Oh haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami percaya. Oh haleluya. Kami mau bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Sebab kebenaran firman-Mu lah yang membuat kami hidup Tuhan. Kami hidup oleh karena perkataan-Mu. Kami hidup oleh karena berkat. Saat hari ini Tuhan, kami siap menerima berkat melalui firman-Mu yang hidup, yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, dan pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami umat-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Amin. Halo, ini kita lagi compassion ministry, kita lagi nyiapin baca capacity blessing dengan YWM. Sebentar lagi akan jalan, kita akan ke area Melawai untuk membagikan makanan buat orang-orang yang membutuhkan. Kita percaya guys, Tuhan akan mempertemukan dengan orang yang tepat hari ini. Amin. Amin. Ya paling secara teknisnya nanti kan ini baru pertama yang dengan pertemuan. Ya udah gitu aja, kita berdoa dulu ya sebelum kita melakukan sistem kita untuk bisa rasakan kuasa sejak dalam nama Yesus. Kita berdiri Tuhan otoritasmu Tuhan yang berkata yang mereka dalam namamu Bapa dan kita syukur. Always there. Every
faith and not by sight. For you, we live and not for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live and not for you. Come on, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live and not for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live and not for you. Here we go. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Grace that bound so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. Shalom, selamat pagi, kekasih Tuhan. Senang saya bisa menyapa lagi saudara melalui ibadah streaming online hari ini. Saya mengucap syukur jikalau sampai saat ini kita semua masih dalam perlindungan Tuhan, masih dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Itu semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun di luar sana masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan juga dengan aktivitas new normal di mana kita harus beraktivitas seperti biasa dengan kondisi masih pandemik, tapi saya percaya Tuhan tetap menyertai kita, terlebih kita juga terus berhikmat untuk tetap mengikuti protokol yang ada, seperti tetap memakai masker pada saat kita keluar, dan juga kita sesering mungkin untuk mencuci tangan kita menggunakan hand sanitizer, dan lebih utama lagi kita terus menjaga imun badan kita agar kita selalu sehat. Saudara, hari ini saya akan membagikan firman, namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan, sepanjang hari kemarin hingga sampai saat ini. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kasih setia-Mu, Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami, memenuhi setiap kami pribadi lepas pribadi yang berada di rumah kami masing-masing. Oh Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, marilah berbicara secara pribadi melalui hamba-Mu ini, Tuhan, agar setiap firman yang ditaburkan Tuhan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah kami memiliki telinga seperti seorang murid Tuhan yang mau fokus mendengar setiap firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai bibir lidah hamba untuk memberitakan kebenaran-Mu, Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan dalam kehidupan hamba dan semua umat-Mu, Tuhan, yang siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Komitmen yang Sesungguhnya. Arti dari komitmen itu sendiri adalah satu tekad atau keterikatan yang kuat terhadap sesuatu.
Komitmen itu sangat penting dan dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan kita. Misalnya dalam pekerjaan, orang yang berkomitmen dalam pekerjaannya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diembannya. Orang yang bekerja dengan komitmen akan menghasilkan yang terbaik dari yang bisa dihasilkannya. Dalam perkawinan pun juga membutuhkan komitmen. Pasangan suami istri yang berkomitmen menjaga pernikahan mereka agar tetap langgeng, akan berusaha untuk membahagiakan pasangannya yang lain. Pasangan yang berkomitmen akan menghindari peluang sekecil apapun untuk berselingkuh. Begitupun juga dalam pelayanan saudara. Pelayan Tuhan yang berkomitmen akan melayani dengan sepenuh hati, baik itu di mimbar, pemain musik, WL, multimedia, sekolah minggu, bahkan usher pun pelayanannya akan sungguh-sungguh dan tidak main-main. Dalam hal ini gereja pun sama saudara. Gereja juga memiliki komitmen untuk melayani setiap mereka yang bukan hanya jemaat gereja itu saja, tapi mereka di luar sana yang membutuhkan pelayanan itu. Pelayanan bukan hanya berbicara tentang memberitakan Injil keselamatan atau Injil kerajaan surga saudara, tapi mengenai bagaimana gereja itu memberikan pelayanan kasih dalam bentuk pelayanan memberi makan. Nah, kepada orang yang membutuhkan di luar sana. Salah satunya adalah memberi makan kepada pemulung, anak jalanan, tunawisma, orang stres, bahkan orang gila sekalipun harus tetap dilayani oleh gereja. Nah, begitupun juga dengan gereja Balikpapan City Blessing pun mulai berkomitmen untuk melakukan atau mengadakan satu program Compassion Ministry yang bekerja sama dengan organisasi YM, di mana kami memulai program ini minggu kemarin saudara, dan seperti yang saudara lihat tadi pada video di awal, itu adalah salah satu Compassion Ministry yang sudah kami lakukan, di mana mulai dari kami mengelola makanan sampai kami mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan, kepada anak jalanan, kepada pemulung, kepada tunawisma, bahkan sampai orang gila. Dan di situ saudara, bukan hanya kami mendistribusikan saja, tapi kami juga mendoakan, merangkul mereka, bertanya tentang kehidupan mereka. Itu yang kami lakukan, dan puji Tuhan saudara, semua boleh berjalan dengan lancar. Itu semua karena campur tangan Tuhan, dan juga karena semua tim yang mau ambil komitmen dalam melakukan pelayanan ini. Saudara, seperti namanya Gereja Balikpapan City Blessing, di mana gereja memberkati kota Balikpapan, dan juga Compassion Ministry merupakan salah satu dari pilar gereja. Gereja pun harus sadar bahwa gereja harus memiliki dampak yang positif atau dampak yang baik untuk komunitas maupun di sekitarnya, termasuk untuk kota di mana gereja itu berada. Dalam Yehezkiel 34 ayat 16 berkata, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang terluka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya." Saudara, yang menarik dari ayat ini adalah bagaimana kita belajar dan mencontoh dari apa yang sudah Tuhan lakukan terlebih dahulu. Begitupun juga dengan fungsi dari gereja pun harus demikian. Kata seharusnya yang ada dalam akhir ayat merupakan hal yang memang harus mutlak dikerjakan, dilaksanakan, dan diterapkan oleh gereja, termasuk gereja Balikpapan City Blessing. Yaitu di kata yang hilang akan kucari, artinya memperkenalkan akan keselamatan kepada mereka di luar sana yang belum mengenal Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan. Lalu yang tersesat akan kubawa pulang. Gereja juga bisa harus merangkul kembali orang-orang atau jemaat-jemaat dulu yang tadinya mereka hidup di dalam Tuhan, namun akhirnya mereka menjauh dari Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa sehingga mereka tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Di situ fungsi gereja untuk merangkul mereka kembali, untuk mendoakan mereka kembali, untuk melayani mereka kembali, agar mereka hidup kembali dalam track yang benar, agar mereka hidup lurus lagi dalam jalur yang benar, yaitu mencari Tuhan kembali, hidup di dalam Tuhan kembali. Kemudian yang terluka akan kubalut. Artinya saudara, bahwa gereja juga terus memberikan pelayanan kasih, mendoakan,
menjangkau, mengunjungi setiap orang-orang yang membutuhkan, setiap jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kemudian yang sakit akan kukuatkan, artinya memberikan pengharapan kembali, memberikan penghiburan kembali kepada setiap mereka-mereka yang tadinya sudah lemah, yang sudah tawar, mengingatkan kepada mereka bahwa janji Tuhan itu manis, janji Tuhan itu iya dan amin. Di dalam firman-Nya, janji Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, artinya bahwa gereja juga harus terus mengencourage atau mengembalakan jemaat-jemaat yang setia, sehingga jemaat yang setia yang tetap terus berdiri di gereja ini itu semakin teguh, semakin kuat imannya dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga gereja bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Saudara, komitmen yang sesungguhnya pun juga harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan, bukan hanya gereja, pelayan Tuhan, bahkan juga dengan setiap jemaat gereja Balikpapan City Blessing, termasuk saya dan saudara, terus memiliki komitmen yang sesungguhnya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia." Oh, amin saudara, ini satu penguatan buat kita semua yang melayani, buat kita semua untuk tidak ragu-ragu lagi dalam mengambil komitmen yang sesungguhnya. Dari ayat ini saudara, kita akan merenungkan apa yang dimaksud dengan komitmen yang sesungguhnya. Yang pertama saudara, komitmen yang sesungguhnya itu adalah komitmen yang teguh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58a, yang berarti tidak tergoyahkah, yang mengacu pada keteguhan iman. Artinya tekanan tidak sanggup membuat komitmen saudara dalam melakukan pekerjaan untuk Tuhan itu melemah. Kita akan terus mengusahakan hal-hal yang membuat iman dan komitmen kita terus bertambah untuk bisa kita terus melakukan pekerjaan untuk Tuhan melalui persekutuan doa, melalui pujian penyembahan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Yang kedua saudara, komitmen yang sesungguhnya itu adalah komitmen yang tidak goyah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58b, tidak goyah berarti diguncang dengan sangat hebat, tetapi tetap tegar pada tempatnya. Mungkin dalam pelayanan kita banyak mengalami pasang surut, kita banyak mengalami penolakan dan berbagai hal yang tidak menyenangkan hati kita. Tapi apakah itu membuat kita goyah? Jangan goyah saudara, sebab kesetiaan kita dihargai Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, komitmen yang sesungguhnya itu adalah komitmen yang melimpah-limpah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58c, Alkitab menggunakan kata giat. Arti yang sesungguhnya adalah berarti berlimpah-limpah atau terus-menerus, tanpa putus, tanpa henti. Jadi dengan kata lain, kita harus semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari waktu ke waktu, antusiasme kita akan hal-hal rohani harus semakin meningkat. Kegiatan ini memang dapat melelahkan fisik kita, namun iman yang bertumbuh, rohani yang matang, jelas tidak akan sebanding dengan jerih payah lelah tersebut. Jadi saudara, Allah sesungguhnya tidak menuntut kita untuk melakukan hal yang terlalu sulit atau hal-hal yang mustahil yang kita lakukan. Dia hanya meminta kita setia pada apa yang sudah menjadi komitmen kita pada saat kita menjadi orang percaya. Mari terus kita melayani Tuhan dan melayani orang-orang di sekitar kita dengan komitmen yang sesungguhnya dan percaya bahwa setiap jerih payah kita itu tidak sia-sia. Amin. Luar biasa sekali firman hari ini Tuhan. Sebelum kita menutupnya, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun itu singkat, tapi itu menguatkan kami, itu mengingatkan kami Tuhan, agar kami setiap pelayan Tuhan, bahkan setiap jemaat Tuhan dan gerejamu Tuhan, untuk mengambil satu komitmen Tuhan. Tuhan, biarlah komitmen kami Tuhan, terus Engkau tambah-tambahkan, kami semakin kuat Tuhan, sekalipun secara fisik kami lelah, tapi secara rohani biarlah antusiasme itu, Roh Kudus yang terus memberikan kami semangat kekuatan dalam melayani Tuhan, bukan dengan kehebatan kami, tapi semua itu karena panggilan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk firman ini, biarlah firman ini kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar, itu semua meneguhkan kita, memberikan kita kekuatan. Amin. Baik, saya mengundang kita semua hari Selasa nanti jam 19.30 kita akan ada Zoom online, di mana kita akan bertemu lagi satu dengan yang lain, saling menguatkan, sharing, memberikan kesaksian, dan kita bersama-sama lagi memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan lupa hari Selasa jam 19.30. Dan kita juga akan bertemu kembali di ibadah online hari Minggu berikutnya jam 10 pagi. Mari saudara, kita persiapkan hati kita. Kita mau menerima berkat hari lepas hari yang lebih besar lagi untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa jam 10 pagi kita akan ibadah online kembali. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita gereja Balikpapan City Blessing sekarang sudah memiliki center di mana kita menyediakan satu tempat untuk berdoa di sana, satu menara doa di mana kita bisa konseling, kita bisa menaikkan pujian, penyembahan, kita berdoa di tempat itu. Mari kami mengundang kita semua untuk datang ke center yang beralamatkan Perumahan Regency The Tulip EB5 nomor 31. Kami mengundang kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama di sana, menguatkan satu dengan yang lain. Namun sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, ayo kita bersatu di dalam doa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan wajah kita dan kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kita kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil dan beruntung. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita, dan memberikan kita damai sejahtera. Maka terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.